Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pahmi Nugraha Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik penting dalam dunia bisnis dan pemasaran, yaitu Customer Relationship Management atau yang bisa disingkat CRM. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mendapatkan pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang lama. Disinilah peran CRM menjadi sangat penting. CRM membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih baik, serta membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap dan rinci mengenai pengertian CRM. Pengertian CRM, yang pertama ada konsep dasar CRM, yang kedua ada tujuan manfaat CRM, yang ketiga ada jenis CRM, yang keempat ada proses kerja CRM. Yaitu contohnya penerapan CRM dalam bisnis, pentingnya CRM bagi perusahaan dan UMKM. Yang kedua ada pengertian Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan. CRM berfokus pada bagaimana perusahaan mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data pelanggan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. CRM tidak hanya berupa software atau aplikasi, tetapi merupakan kombinasi antara strategi, proses, dan teknologi dengan CRM. Perusahaan dapat mengetahui siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan pelanggan, dan bagaimana kebiasaan belanja pelanggan, serta bagaimana cara terbaik untuk melayani pelanggan tersebut. Secara sederhana, CRM bertujuan untuk menjadikan pelanggan bukan hanya membeli satu kali, tetapi menjadi pelanggan setia dalam jangka panjang. Yang ketiga ada konsep dasar CRM. Konsep dasar CRM adalah pelanggan sebagai pusat bisnis. Artinya, setiap keputusan yang diambil perusahaan harus mempertimbangkan kepuasan dan pengalaman pelanggan. Terdapat 3 konsep utama dalam CRM: Customer Acquisition, dan yaitu upaya mendapatkan pelanggan baru; Customer Retention, yaitu mempertahankan pelanggan lama; Customer Development, yaitu meningkatkan nilai pelanggan melalui pembelian berulang. Dengan CRM, perusahaan tidak hanya mengejar penjualan, tetapi juga membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan pelanggan tersebut. Yang keempat, ada tujuan CRM. Tujuan utama dari CRM adalah untuk menciptakan hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara perusahaan dan pelanggan. Beberapa tujuan CRM yaitu ada yang meningkatkan kepuasan pelanggan, mempertahankan loyalitas pelanggan, meningkatkan efektivitas pemasaran, meningkatkan penjualan, dan ada keuntungan. Memahami kebutuhan dan perilaku
perilaku pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih personal. Dengan CRM, perusahaan dapat memberikan penawaran yang tepat kepada pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kelima, ada manfaat CRM bagi perusahaan. Penerapan CRM memberikan banyak manfaat baik bagi perusahaan besar maupun UMKM. Beberapa manfaat utama CRM adalah yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan dengan data yang tersimpan rapi. Perusahaan dapat merespon keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan lebih cepat. Kedua, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang merasa diperhatikan cenderung akan kembali melakukan pembelian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Data pelanggan tersimpan dalam suatu sistem sehingga memudahkan koordinasi antar bagian. Yang keempat, ada membantu pengembalian keputusan bisnis. Data CRM dapat digunakan untuk menganalisis tren penjualan dan perilaku, misalnya perilaku itu pelanggan. Yang keenam, ada jenis-jenis CRM terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang utama ada operasional CRM. Operasional CRM digunakan untuk mendukung aktivitas operasional seperti penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Ya, contohnya seperti sistem pemasaran online, call center, dan layanan pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada analytical CRM. Analytical CRM berfungsi untuk menganalisis data pelanggan. Data tersebut digunakan untuk memahami pola pembelian, preferensi pelanggan, serta menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya yang ketiga ada collaborative CRM. Collaborative CRM digunakan untuk berbagi informasi pelanggan antar departemen seperti bagian penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan agar pelayanan lebih terintegrasi. Yang ketujuh, ada proses kerja CRM. Proses kerja CRM mulai dari pengumpulan data pelanggan seperti nama, kontak, riwayat pembelian, dan keluhan pelanggan. Selanjutnya, data tersebut disimpan dan dikelola dalam sistem CRM. Data kemudian dianalisis untuk memahami kebutuhan pelanggan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Menyusun strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kedelapan ada contoh penerapan CRM dalam bisnis. Contoh penerapan CRM dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pada toko online dan UMKM. Menyimpan data pelanggan, memberikan promo khusus bagi pelanggan yang lama maupun pelanggan yang baru. Mengirim ucapan terima kasih setelah pembelian pelanggan tersebut, menawarkan produk sesuai riwayat pembelian. Ya, dan ada lagi contoh lainnya adalah perusahaan besar yang menggunakan CRM.
untuk mengirim email untuk promosi yang disesuaikan dengan minat pelanggan agar pelanggan tersebut bisa Yang 9, ada pentingnya CRM bagi UMKM. CRM tidak hanya penting bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi UMKM. Dengan CRM, UMKM dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan juga bersaing dengan bisnis yang lebih besar. CRM membantu UMKM untuk memahami pelanggan, meningkatkan kepuasan, dan menjaga keberlangsungan usaha kita. Yaitu kesimpulannya ada relationship management atau CRM adalah strategi penting dalam dunia bisnis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan penerapan CRM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, serta keuntungan bisnis secara berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini.